Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih penyertaan-Nya sehingga pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam persekutuan doa Sabtu pagi. Tema persekutuan kita hari ini adalah warisan yang tak pernah inflasi. Berdasarkan Injil Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Mengawali persekutuan ini, marilah kita mengambil saat teduh melalui lagu bagaikan bejana. Biarkan hati kita dibentuk dan disiapkan untuk menerima kehendak Tuhan. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati melalui pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kiranya firman Tuhan menjadi terang yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan,
Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sisilia Odeta dengan tema warisan yang tak pernah inflasi. Kiranya Tuhan memakai hamba-Nya untuk menyampaikan firman yang menguatkan iman dan meneguhkan pengharapan kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di dalam doa satu pagi. Saat ini tema yang diambil dengan tema warisan yang takkan pernah inflasi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, selamat pagi Bapak. Bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru dengan sukacita dan dengan sehat. Semalam kami boleh beristirahat dan bangun ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami siap melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini ambil judul warisan yang takkan pernah inflasi. Bahan bacaan dari Lukas pasal 11 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Adakah seorang ayah di antaramu yang akan memberikan ular kepada anaknya jika ia meminta ikan, atau memberinya kalajengking jika ia meminta telur? Jika kamu yang jahat tahu bagaimana memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Tema warisan yang takkan pernah inflasi ini berkaitan dengan paradigma orang dewasa saat ini yang mengejar warisan dalam bentuk materi kepada generasi penerusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Lukas pasal 11 ayat 11 dengan 13 yang kita baca adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang doa, di mana ia menggunakan analogi hubungan anak dan ayah di dunia untuk menggambarkan kebaikan Allah. Tuhan Yesus menegaskan bahwa jika manusia yang berdosa tahu memberikan yang baik, apalagi Bapa yang di surga, tentu akan memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Hadiah atau pemberian terbaik yang diberikan Allah kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya adalah Roh Kudus. Tuhan Allah memberikan Roh Kudus sebagai penghibur, penolong yang dapat menuntun dalam setiap langkah kehidupan, bahkan dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Realita hidup saat ini Bapak Ibu, sebagai orang dewasa, salah satu kecemasan terbesar kita adalah masa depan generasi penerus. Kita bekerja keras menabung, membeli properti, atau menyiapkan asuransi agar anak-anak cucu kita aman secara finansial. Masalahnya, nilai mata uang itu juga tidak menjamin akan kehidupan yang baik. Saat ini kita melihat mata uang terus menurun, ekonomi juga tidak pasti, dan inflasi bisa saja mengikis harta materi dalam sekejap. Terlebih lagi, harta tanpa karakter dan iman seringkali justru merusak masa depan anak. Ada satu warisan yang nilainya tidak akan pernah turun, tidak bisa dicuri, dan tidak mempan oleh inflasi ekonomi dunia saat ini. Dia adalah mesbah doa dan iman yang hidup di tengah-tengah keluarga kita. Melalui mesbah doa, anak-anak dan generasi penerus dapat dibangun secara iman untuk kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan ke depan dan terus meningkat, tidak menurun. Artinya di tengah-tengah kesulitan ekonomi, anak-anak Tuhan juga tetap dikuatkan, disemangati,
hidup secara benar di hadapan Tuhan dan dapat keluar dari inflasi ini. Melalui renungan doa pagi ini, Bapak Ibu, kita bersama-sama boleh kembali ingatkan untuk anak-anak dan juga untuk keluarga kita, generasi penerus kita, agar tidak meninggalkan mesbah doa. Dan saat ini kita bersyukur boleh terus didukung bersama dalam doa waktu pagi, tidak hanya berdoa untuk keluarga kita, tapi juga mendukung doa bagi jemaat GKJ Maneser, bagi gereja-gereja lain yang membutuhkan dukungan kita, dan bahkan juga berdoa buat negara kita agar boleh keluar dari krisis ekonomi ini, sama-sama membangun bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Kiranya renungan pagi ini boleh menguatkan langkah kehidupan kita. Warisan yang tak pernah inflasi adalah membangun mesbah doa bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, Bapa penuh kasih, terima kasih melalui renungan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami untuk senantiasa memiliki mesbah doa bersama keluarga, agar kehidupan keluarga kami boleh dikuatkan dan dibangun di tengah krisis ekonomi saat ini. Terima kasih ya Bapak, ajar kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi sesama kami, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Engkau mau ambil bagian terus dalam pergumulan kami, Engkau boleh menuntun kehidupan kami, sehingga kami juga boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, syukur, dan hormat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman yang telah kita dengarkan kiranya menjadi firman yang terus hidup dalam hati kita dan mendorong kita untuk semakin percaya kepada Bapa yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sebagai respon atas firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian, "Ku percaya janji-Mu." Biarlah lagu ini menjadi pengakuan iman bahwa kita percaya setiap janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua.
Selanjutnya kita akan memasuki saat doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudari Edelweiss Natali Putri dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, yang kami sembah, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur atas penyertaan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pada hari ini kami membawa berbagai pergumulan, harapan, dan ucap syukur umat-Mu ke dalam kasih karunia-Mu. Ya Allah, kami berdoa bagi jemaat GKJ Ebenezer yang telah lanjut usia, yang sedang sakit maupun berada dalam masa pemulihan. Kami rindu ya Allah, Engkau berkenan memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, serta pemulihan yang sempurna menurut kehendak-Mu. Biarlah mereka merasakan penyertaan dan kasih-Mu setiap hari. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan, membuka usaha, dan berjuang memperoleh penghidupan. Berikanlah hikmat, ketekunan, dan kesempatan yang baik, sehingga mereka dapat menjalani panggilan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Cukupkan kebutuhan mereka dan ajar mereka untuk percaya kepada penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kami membawa keluarga-keluarga yang rindu kehadiran buah hati. Kiranya Engkau menghibur dan menguatkan mereka dalam penantian. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang mengalami permasalahan dan keretakan. Jamahlah setiap hati, pulihkanlah hubungan yang terluka, dan tuntunlah mereka kepada kasih, pengampunan, serta damai sejahtera yang berasal dari-Mu. Ya Allah, bagi mereka, para muda-mudi yang sedang merindukan pasangan hidup, kami mohon agar Engkau memimpin langkah mereka. Biarkan kebijaksanaan untuk mengenal kehendak-Mu dan mempertemukan mereka dengan pasangan yang takut akan Tuhan, serta dapat saling membangun dalam iman. Kami berdoa bagi anak-anak dan generasi muda dalam pendidikan serta pergaulan mereka sehari-hari. Lindungilah mereka dari pengaruh yang tidak baik. Berikanlah semangat belajar, karakter yang kuat, dan hikmat yang menghadapi tantangan dalam masa depan yang semakin kompleks. Biarlah mereka bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Allah, kami menaikkan doa bagi Gereja Kristen Jawa Ebenezer. Berkatilah para hamba Tuhan dan pelayan-Mu, terkhususnya bagi Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Bapak Pendeta Rudi Arianto, dan Ibu Pendeta Adelia. Berkatilah para majelis, pengurus komisi, pengurus wilayah, serta seluruh pegawai gereja. Karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kerendah hati agar mereka dapat mengelola pelayanan serta pembimbing jemaat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda remaja, ibadah anak, dan lainnya. Kiranya seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan dengan baik, tertib, dan menjadi sarana pertumbuhan iman bagi seluruh jemaat. Ya Allah, kami juga mengucap syukur atas rangkaian peringatan Paskah dan Pentakosta GKJ Ebenezer tahun 2026. Kiranya segala firman yang telah ditaburkan menjadi buah yang baik dalam kehidupan umat. Ya Allah, kami turut mendoakan gereja-gereja yang bergumul dalam proses perizinan dan pembangunan, khususnya GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah serta gereja-gereja lain. Bukanlah jalan yang baik, lembutkanlah hati pihak-pihak yang terkait, dan mampukan gereja-Mu menjadi berkat bagi lingkungan. Ya Allah, kami membawakan seluruh doa permohonan bagi bangsa Indonesia. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, serta penyelenggara negara dan aparat pemerintahan. Karuniakanlah hikmat, integritas, keadilan, dan rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka, demikian kesejahteraan
seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Allah, bagi dunia ini yang diliputi berbagai konflik, peperangan, serta ketidakadilan. Kiranya damai sejahtera-Mu dinyatakan di antara bangsa-bangsa. Hentikanlah permusuhan, pulihkanlah mereka yang menderita, dan jadikanlah umat-Mu membawa damai di manapun berada. Ya Allah, inilah segala doa permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya ya Allah, Engkau mendengar dan menjawab setiap doa menurut waktu dan kehendak-Mu yang terbaik. Kami juga mengakui berbagai kata dan kesalahan kami, dan kami memohon sempurnakan doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah rangkaian persekutuan doa Sabtu pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih untuk hadir dan berdoa. Kiranya kita terus hidup sebagai anak-anak Allah yang bersandar pada warisan kekal yang berasal dari Bapa, yaitu kasih, penyertaan, dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah